Ya, selamat datang di apa ya sebutannya? Belum ada nama sih. Tapi yang jelas video-video semacam ini kedepannya masih akan menjadi bagian dari Warkop Tempur. Mungkin ini konten pertama dari Warkop Tempur yang bukan berupa podcast di Spotify, tapi ini juga jadi konten, ya katakanlah mungkin konten video pertama dari Warkop Tempur. Oke, seperti yang udah dibahas di Twitter kemarin, udah bikin apa ya, kuesioner atau polling, pada pengen bahas pesawat apa nih? Berhubung saya sendiri senang dengan pesawat-pesawat zaman Perang Dunia Kedua, dan kebetulan saya juga ya punya media untuk jadi visual aid-nya, bantuan visual berupa ya simulator jadul tapi udah dimodernkan. Di simulatornya namanya Il-2 Sturmovik 1946, dan ya apa ya, episode perdana kali ini kita akan membahas tentang pesawat tempur Mitsubishi Zero. Mitsubishi Zero ini legenda. Bagi yang senang dengan sejarah perang Pasifik pasti pernah mendengar tentang pesawat Zero ini. Yang pertama kali mendapat fame-nya di Pearl Harbor dan juga di pertempuran Cina melawan Jepang, sehingga pesawat Zero ini apa ya, dikenal dengan manuvernya manuvernya yang nggak ada tandingannya pada tahun 1940 sampai tahun 1942. Masalahnya adalah, kita coba terbang dulu. Gini, entah kenapa kalian suka dengan pesawat ini ya. Sebenarnya pesawat ini tuh nggak semematikan yang nggak semematikan yang diperlihatkan di film-film atau diceritakan di buku-buku atau di dokumenter atau di video. Karena pesawat ini walaupun memang benar lincah, tetapi Zero ini lincah di kecepatan rendah di mana pesawat lain itu udah mau stall. Justru pesawat Mitsubishi Zero ini lincah-lincahnya itu yang pada saat di kecepatan rendah seperti ini. Jadi ini kita akan mendemonstrasikan sedikit, walaupun bukan dogfight, tapi seenggaknya bisa dapat gambaran tentang pesawat ini in action. Ya benar, pesawat ini juga salah satu yang terlibat di invasi ke Hindia Belanda alias Indonesia pada tahun 1941 dan 1942. Walaupun kontrari to popular belief, lebih banyak Mitsubishi A5M pendahulunya Zero yang terlibat di invasi ke Jawa, ke Sumatera dan Jawa, karena Zero pada saat itu juga ketersediaannya masih terbatas dan masih banyak yang ada di Cina. Tapi ini perhatiin, tadi kecepatannya rendah tapi bisa berbelok dengan mudah tanpa ada halangan sama sekali. Oh iya, senjata. Mungkin ini salah satu pesawat Jepang pertama yang disenjatai dengan kanon. Senjatanya ada, oke, nice shot. Senapan mesin kaliber 7,7 mm,
kaliber 7,7 mm yang letaknya di hidung. Di hidung menembak melewati baling-baling dengan bantuan propeller synchronizer dan kanon 20 mm. Oke, lawan kita adalah bomber Hindia Belanda Martin B10. Ini kita akan bahas di lain waktu, tapi ini bomber utama yang dimiliki oleh Angkatan Udara Hindia Belanda. Balik lagi ke Zero ini didesain oleh insinyur aeronautika ternama Jepang bernama Jiro Horikoshi. Jiro Horikoshi ini setelah perang nanti terkenal sebagai perancang desain dari kereta api Shinkansen, kereta cepat Shinkansen. Kereta cepat Shinkansen itu memang bentuknya aerodinamis dan gak heran karena yang mendesain Shinkansen itu juga insinyur penerbangan, yaitu Jiro Horikoshi yang juga mendesain pesawat Zero ini. Oke, air on attack. You see, kanon 20 mm ini memang membantu sekali untuk menjatuhkan pesawat berukuran besar seperti bomber. Dan berkat bantuan kanon 20 mm inilah pesawat Zero yang tadinya dipersenjatai dengan senapan mesin 7,7 mm ini tentu saja bakal kesulitan menembak jatuh pesawat berukuran besar seperti bomber, tapi dengan adanya bantuan kanon lebih mudah. Permasalahannya adalah walaupun membawa dua kanon 20 mm, tetapi peluru yang dibawa hanya 120 butir, alias setiap kanon hanya bisa menampung 60 butir peluru. Jadi kalau mau pakai kanon seperti contoh di sini harus dekat dengan sasaran dan pastikan kalau memang kanonnya akan mengenai sasaran. Salah. Problem lainnya adalah ketika kanon habis, tentu saja pilot Zero, lihat manuvernya, yes. Tentu saja harus mengandalkan senapan mesin kaliber 7,7 mm yang ada di hidung dan nggak selalu bisa diharapkan. Lihatlah, senapan mesin 7,7 mm nggak selalu bisa diharapkan. Aku harus membeli hotas satu jam. Ya oke lah, mungkin kalau melawan fighter bisa. Kalau melawan fighter bisa. Tapi kalau melawan bomber, senapan mesin itu udah susah. Kecuali kalau bisa nembak bagian mesin atau pilotnya. Kayaknya kena pilotnya tadi. Atau ganti bahan bakar juga bisa. Ini kepentingan demonstrasi ya. Pesawat ini invulnerable walaupun tadi kena tembakan harusnya udah berasap, tapi masih bisa. Lihat, nembak jatuh pakai senapan mesin itu susah. Oh ya, di Indonesia sejauh sepengetahuan saya, basis pesawat Zero itu salah satunya ada di Kupang. Terdokumentasikan, ada foto dokumentasinya juga. Zero yang berbasis di Kupang itu fungsinya sebagai armada fighter yang menemani bomber-bomber Jepang yang akan membom ke Australia. Nice, patah.
pulang ke Pangkalan. Right, balik lagi ke Zero. Not much, practically Zero berada di setiap pertempuran di teater Pasifik, mulai dari Indonesia, Papua, Australia Utara, Darwin, Cina, hingga Solomon, Guadalcanal, hingga Alaska, sejauh Alaska. Di Alaska inilah sekutu Amerika yaitu Amerika Serikat mengetahui kelemahan Zero, karena di Alaska sekutu berhasil menyita satu pesawat Zero utuh yang pilotnya mati karena pendaratan darurat. Kalau nggak salah nama pilotnya itu Koga. Iya, Koga. Setelah dicek, ketahuanlah mengapa Zero itu bisa lincah. Itu karena pesawat ini nggak punya armor sama sekali, nggak punya. Tuh lihat, belakang udah langsung frame-nya, gitu. Belakang udah langsung frame, nggak punya armor sama sekali, itu langsung kulit. Tangki bahan bakar juga nggak ada proteksinya, sehingga kalau kena tembak ya kebakar ya wassalam. Walaupun kedepannya tipe pesawat ini lebih banyak digantikan oleh pesawat tipe lainnya seperti N1K2 yang lebih lincah, tapi pesawat Zero tetap menjadi mainstay, pemukul utama dari Angkatan Laut Jepang hingga perang berakhir tahun 1945. Nggak tahu, itu aja yang bisa aku bahas. Kalau monolog paling waktu yang mendarat dulu. Mendarat konservasi, mendarat. Anyway, berhubung ini memang episode perdana dan juga monolog, rekan-rekan warkop tempur lain belum bisa ikutan join ngobrol, biar bisa dialog diskusi, jadi tentu saja masih banyak kekurangannya. Jadi mohon dimaafkan untuk segala kekurangannya, di episode perdana ini. Segala masukan dan kritik dan saran akan sangat diapresiasi. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah mau menyimak. Salam warkop tempur dan komando.